Shalom dan salam sejahtera jemaat Tuhan. Apa kabar semua? Saya berharap semua jemaat Tuhan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Puji Tuhan karena pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan sekali lagi untuk kita bisa datang beribadah bersama-sama secara online di rumah masing-masing. Puji Tuhan, haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk mempersiapkan hatimu untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Dan cara pemberian kita itu ada terpapar di screen ini, yaitu melalui bus ataupun melalui online banking. Anda boleh gunakan yang mana satu. Amin. Jadi mari jemaat Tuhan kita persiapkan hati kita untuk memberi. Dan saya akan pimpin saudara-saudariku yang kukasihi di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur Tuhan buat pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan oleh Engkau waktu dan masa ini Tuhan untuk kami bisa beribadah bersama-sama. Dan waktu saat ini Tuhan kami mau memberi yang terbaik kepada Engkau. Berkati kami Tuhan sehingga kami bisa memberi yang terbaik dari hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus dan juga Engkau memberikan kami kemampuan, pengertian untuk mendengarkan firman-Mu sebentar. Biarlah Tuhan ia menjadi kekuatan dalam kehidupan kami ketika kami mendengar firman-Mu nanti ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, saudaraku. Haleluya. Kita masih berada di dalam satu tajuk yaitu Isabel, Roh Isabel, tajuk yang keempat. Saudara yang seiman dalam Tuhan, kita perlu tahu bahwa Roh Isabel ini jika kita tidak berhadapan dengannya, jika kita tidak berani menentangnya, jika kita tidak tahu bagaimana untuk mengatasi Roh Isabel dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam gereja, ataupun di dalam tempat pekerjaan kita, dan saya percaya bahwa ia akan merosakkan dan merampas otoritas yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Hari ini kita akan bicara bagaimana Roh Isabel ini dia mengawal dan memberi ukutan kepada umat Tuhan sehingga umat Tuhan itu kehilangan otoritas dan kehilangan motivasi bagaimana untuk meneruskan kehidupan di dalam Tuhan, terutamanya bagaimana mereka menjalankan keluar apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka. Dan Roh Isabel ini dia berusaha untuk merampas warisan yang telah Tuhan berikan kepada kita dengan cara mengawal dan dengan cara mengugut kita supaya kita kehilangan pengaruh, kita kehilangan otoritas. Itu sebabnya saudaraku, ketika kita berpegang teguh kepada perjanjian Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, kita percaya bahwa kita mampu mengalahkan atau melawan dan menang atas Roh Isabel yang pada hari ini sedang dan mau menghancurkan umat Tuhan. Jadi saudaraku, bagaimana caranya Isabel membuat ugutan ataupun bagaimana caranya Isabel mengawal umat Tuhan, mengawal anak-anak Tuhan? Yang pertama, dia mengawal dengan memberi ukutan melalui emosi kemarahan. Dan kita akan lihat saudaraku secara menyeluruh tentang apa itu, bagaimana dia mengawal dengan emosi ataupun dengan kemarahan. Saudaraku, kalau kita melihat bagaimana Isabel di dalam perjanjian lama, dia mengugut dan mengawal Elia dengan emosi, dengan kemarahan. Ini berlaku setelah kejadian Nabi Elia membunuh 400 Nabi Baal, Nabi palsu. Ketika itu Elia sedang membandingkan dan membawa korban di hadapan Tuhan. Dan Nabi Baal juga membawa korban di hadapan Tuhan mereka. Dan ketika itu Elia memanggil api dari sorga dan membakar habis. Dan membuktikan bahwa Tuhan orang Israel adalah Tuhan yang benar. Dan akhirnya Elia menyuruh orang-orang bangsa Israel membunuh 450 nabi palsu. Disitulah membuat Isabel, istri kepada Ahab, marah dan mengugut untuk membunuh Elia. Saudaraku, kalau kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal 19, ayat yang pertama hingga yang kedua, bunyi firman Tuhan sedemikian. Disampaikanlah oleh Ahab kepada Isabel. Apa yang Ahab lihat disampaikan kepada Isabel. Menurut ayat ini, disampaikanlah oleh Ahab kepada Isabel perihal semua yang dilakukan Elia dan bagaimana dia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Lalu Isabel mengutus seorang pesuruh kepada Elia dengan pesan. Dengar baik-baik. Menyuruh dengan pesan, biarlah Tuhan
Maksudnya Allahnya Isabel. Biarlah Tuhan mengazabkan aku, bahkan lebih lagi jika esok pada waktu seperti ini aku tidak membuat nyawamu sama dengan nyawa seorang daripada kalangan mereka. Jadi saudaraku, Isabel menggunakan emosinya dan untuk tujuannya adalah untuk menyatakan kemarahannya, untuk mengugut dan untuk mengawal Elia ketika itu, saudaraku. Jadi apabila Isabel mendengar apa yang dibicarakan oleh Ahab mengenai Elia, maka dia menyuruh orang menyampaikan bahwa besok saya akan membunuhmu sama seperti engkau membunuh nabiku yang 450 orang itu. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ini dia ketika Elia mendengar ugutan kemarahan Isabel, apa yang berlaku, saudaraku? Elia waktu dia mendengar ancaman ini, Elia melarikan diri. Walaupun pada hakikatnya Elia adalah seorang nabi Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, yang menurunkan api dari sorga dan membakar habis persembahan itu, dan disaksikan oleh Raja Ahab dan disaksikan oleh semua umat Tuhan, orang-orang yang tidak tunduk kepada Ahab, tunduk kepada Ahab dan juga Isabel, saudaraku. Jadi kalau kita melihat daripada sejarah ini, di mana Isabel menggunakan kemarahannya mengugut untuk membunuh. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, Isabel mengancam dengan cara ini sehingga Elia merasa takut. Jadi saudaraku, kita perlu tahu bahwa kadangkala roh Isabel itu menguasai diri kita. Kita berusaha mengancam orang lain yang menggugat kehidupan kita. Kita mengancam orang lain yang menegur kesalahan kita. Kita mengugut orang lain dengan kemarahan kita, dengan tujuan kita mengawal mereka. Ini dia. Dan secara tidak langsung saudara sedang dikuasai oleh roh Isabel. Sehingga membuat kehancuran, sehingga membuat orang rasa takut. Dan kamu mengontrol ataupun kamu mengawal mereka dengan kemarahanmu karena kesalahanmu ditegur. Karena apa yang kamu perbuat itu salah. Sehingga kamu tidak mau menerima apa yang menjadi kesalahanmu. Sehingga engkau mau mengancam. Di dalam gereja, saudara mengancam orang lain yang menegur engkau. Di dalam gereja, pemimpinmu, pemimpin sel, ketika dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan menyentuh dan menegur engkau marah dan mengugut kembali. Ini menandakan bahwa orang itu telah dikuasai oleh roh Isabel. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita perlu mengenal pasti roh Isabel yang ada dalam diri kita ataupun diri orang lain. Karena jika kita tidak mengenal, kita akan seperti Elia, rasa takut dan lari dan tidak bisa dan tidak berani berhadapan dengan roh Isabel. Karena roh Isabel datang untuk mengugut dan mengawal saudara dan saya. Saudaraku, kalau kita lihat juga, bukan saja di gereja, tetapi di rumah. Kadangkala suami atau istri dikuasai oleh roh Isabel. Dan ketika mereka dikuasai roh Isabel, suami atau istri ini, mereka menggunakan kemarahan, emosi, mengontrol suaminya. Sehingga suaminya tidak bisa melakukan tanggung jawab sebagai seorang suami, sebagai seorang pemimpin yang Tuhan letakkan di dalam rumah tangganya. Saudara, sehingga apa yang berlaku, istri yang mengontrol segala sesuatu, mengawal segala sesuatu, ketika ditegur kesalahannya, dia marah. Dengan cara ini dia mengontrol rumah, ataupun sehingga apa yang Tuhan tetapkan bagaimana keluarga ini berjalan, di mana ketua keluarga adalah suami, tetapi istri mengawal dan membuat keputusan di dalam setiap keputusan di dalam keluarga itu. Sehingga kita tidak menyadari bahwa keluarga itu telah dikuasai oleh roh Isabel, sama seperti apa yang berlaku di dalam keluarga Raja Ahab. Semua keputusan, pelayanan, pekerjaan, pemerintahan sebagai seorang raja itu dikontrol ataupun dikawal oleh Isabel. Sehingga Raja Ahab melakukan yang jahat di mata Tuhan. Dan dari situ kita melihat Tuhan sangat marah kepada kerajaan yang ada di situ.
Tuhan sangat marah dengan roh Izabel, marah dengan Ahab karena Ahab melakukan yang jahat di mata Tuhan. Saudaraku, kalau kita perhatikan dalam keluarga kita, jika ada hal seperti yang berlaku, kita sedang melakukan yang jahat di mata Tuhan. Bukan saja istri, tetapi suami juga. Kadang-kala tidak ada alasan marah, mengontrol, dengan membuat keluarga itu kucar kacir dan tidak ada kedamaian di sana. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita perlu mengerti. Karena roh Izabel ini, dia menggunakan manipulasi. Kadang-kala menggunakan manipulasi, menipu, dan membuat juga bisa orang lain simpati kepadanya. Dengan mengontrol orang, mengawal orang itu dengan emosi simpati. Dia berusaha supaya orang simpati dengan dia. Karena apa? Supaya ketika dia berbicara, orang lain ikut apa yang dia inginkan. Ini sangat bahaya saudaraku. Dengan dia membuat dirinya seolah-olah mangsa. Dan dia maukan simpati dari saudara. Kalau kita lihat di keluarga kita, kalau kita lihat dalam gereja, ramai orang, jemaat Tuhan yang dikuasai oleh roh Izabel, mereka menunjukkan bahwa mereka perlu mendapatkan simpati dari orang lain. Dan sehingga dia mendapat apa yang menjadi keinginan hatinya. Secara tidak langsung saudaraku, orang seperti ini telah dikuasai oleh roh Izabel. Kalau kita lihat di dalam peristiwa Samson adalah seorang Yahudi, seorang bangsa Israel saudaraku. Dan ketika itu dia adalah nazir Tuhan. Dan dia hidup di pada para hakim. Dan dia adalah salah satu hakim ketika itu di bangsa Israel. Dan Tuhan memberikan kekuatan kepadanya. Dan Tuhan telah mengikat perjanjian kepada Samson. Dan Samson ini berjalan dalam perjanjian Tuhan, di mana dia akan memberikan ataupun dia akan melindungi bangsa Israel dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepadanya. Di mana rambutnya itu adalah lambang otoritas yang Tuhan berikan. Lambang kekuatan. Dan Tuhan katakan kepada orang tua Samson. Dan juga Samson juga mengetahui bahwa tidak bisa dipotong rambutnya. Karena itu yang melambangkan kekuatan otoritas. Samson, akhirnya apa yang berlaku saudaraku? Karena Samson ini, dia jatuh di dalam godaan Delilah. Delilah sentiasa Alkitab mengatakan merengek-rengek, merayu, sentiasa merayu untuk meminta simpati supaya diberitahukan kepadanya tentang kelemahan Samson. Di mana kelemahannya supaya Delilah ini bisa mendapatkan keuangan daripada bangsa Palestina untuk menangkap Samson dan membunuh Samson. Karena bangsa Palestina menganggap Israel ataupun bangsa Israel ini musuh mereka. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, dengan cara ini dia memanipulasi dengan emosi simpati saudaraku. Jadi saudara yang seiman dalam Tuhan, kalau kita lihat dalam gereja, ramai juga orang Kristen seperti ini. Dia menipu kita dengan emosinya dan kita merasa simpati. Akhirnya kita menuruti apa yang menjadi keinginannya, sehingga ia membawa masalah dalam kehidupan kita dan juga di dalam kehidupan bergereja. Saudara yang seiman dalam Tuhan, orang seperti ini akan terus menerus merayu, terus menerus membujuk, merengek-rengek untuk mendapatkan simpati dari orang lain, sehingga kehidupan orang ini tidak pernah maju di dalam Tuhan dan menyebabkan orang lain kehilangan otoritas. Saudara, kalau kita baca di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-16 ayat 16 hingga yang ke-18, kita lihat cerita ini. Hakim-Hakim 16 ayat 16 hingga 18. Setelah berhari-hari perempuan ini merengek-rengek kepada yang terus mendesaknya, hati Samson tidak tahan, saudaraku. Firman Tuhan mengatakan hati Samson tidak tahan dan duka cita karena tujahan bertalu-talu pujukan perempuan itu. Maka dicurahkannya lah kepada Delilah seluruh isi hatinya. Katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur
Karena sejak dalam kandungan ibuku aku seorang penazar Allah. Jika kepalaku dicukur akan lenyaplah kekuatanku. Dan aku menjadi lemah dan menjadi seperti siapa sahaja. Yang ke-18. Setelah jelas kepada Delila bahwa Samson mencurahkan segala isi hatinya, dia menyuruh agar para ketua warga Palestina dipanggil katanya. Sekali ini datanglah kemari karena Samson telah menceritakan kesemuanya kepadaku. Lalu datanglah para ketua warga kota Palestina itu kepadanya sambil membawa uang upahan berkenaan. Saudaraku, Samson terjatuh dalam perangkap Delila karena dia dirayu simpati. Sehingga firman Tuhan mengatakan, Samson mengatakan hatinya tidak tahan dengan Delila. Sampai dia menyatakan rahasia otoritasnya. Apa yang berlaku saudaraku? Di sini kalau kita lihat, roh Izabel ini menguasai Delila. Supaya apa saudaraku? Supaya dia merampas otoritas yang ada dalam hidupmu. Kekuasaan yang ada dalam hidupmu. Sehingga engkau tidak bisa berbuat apa-apa ketika musuh datang. Saudara hanya menyerah. Saudara tidak bisa melawan kembali. Karena otoritasmu telah dirampas oleh roh Izabel. Saudara yang siman dalam Tuhan, ini kita perlu perhatikan. Ketika kita jatuh di dalam rengetan ataupun rayuan roh Izabel ini, yang membuat saudara kehilangan otoritas. Saudara terjatuh di dalam dosa perzinahan. Saudara terjatuh dalam penyembahan berhala. Saudara terjatuh di dalam tangan musuh. Sehingga saudara kehilangan otoritas, kedudukan, apa yang Tuhan letakkan dalam hidupmu untuk menjadi pelayan Tuhan. Sehingga saudara tidak bisa berbuat apa-apa dan musuh datang mengoyakkan dan menghancurkan saudara dan saya. Jadi kita perlu perhatikan saudaraku. Kita perlu tahu bahwa musuh datang meminta simpati daripada saudara. Sehingga dia berbalik dan menghancurkan saudara, menghancurkan gereja dan menghancurkan keluarga saudara. Ini dia roh Izabel sangat-sangat jahat. Ia adalah roh yang ada di perjanjian lama. Dan juga dikatakan oleh Tuhan dalam perjanjian baru kepada Yohanes di Pulau Patmos. Kepada pesan kepada jemaat di Tiatira, hati-hati dengan wanita Izabel yang mengajarkan kepalsuan. Yang mengajarkan ajaran-ajaran palsu. Sehingga kamu makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Sehingga kamu juga menyembah kepada berhala. Benar, kata Tuhan. Kamu mengasihi aku, kamu melayani aku. Kamu sungguh-sungguh, tapi pada masa yang sama engkau mengizinkan pengajaran nabi palsu itu masuk ke dalam hatimu. Saudaraku yang siman dalam Tuhan. Ini dia. Kalau kita tidak berhati-hati, otoritas kita bisa dirampas melalui perbuatan roh Izabel dalam setiap ataupun di dalam seseorang yang menghancurkan otoritas yang Tuhan berikan kepadamu. Sebagai suami, sebagai orang-orang, sebagai pemimpin dalam gereja, kita perlu berwaspada atas ugutan, atas kawalan Izabel yang mau menghancurkan kita. Saudaraku yang siman dalam Tuhan, ini dia. Kalau kita baca saudaraku, apa kata Yesus kepada memberikan wahyunya kepada Yohanes di Pulau Patmos dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-20 hingga dan ayat yang ke-24. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-24. Namun demikian, aku mencelahmu karena satu perkara. Kamu membenarkan perempuan bernama Izabel yang mengaku dirinya nabi Allah. Itu mengajar umatku. Dia mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku sehingga, dengar baik-baik, sehingga apa saudaraku? Mereka melakukan percabulan dan makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Tetapi, ayat ke-24, tetapi setengah dari kamu di Tiatira tidak mengikut ajaran durjana itu. Kamu tidak menuntut ilmu daripada si iblis. Aku berkata kepadamu bahwa aku tidak akan menambahkan beban dan kewajiban baru. Saudaraku, roh Izabel, dia adalah roh yang menipu, roh yang melayani, seolah-olah dia melayani kita, tetapi
di sebaliknya dia mau meyakinkan kita untuk kita mengikuti apa yang menjadi keinginannya. Saudaraku, sehingga kita melakukan penyembahan berhala, sehingga kita masuk ke dalam dosa perzinahan dan berkompromi dengan berhala, saudaraku. Jadi ini sangat penting. Tuhan Yesus telah memberi nasihat kepada gereja di Tiatira. Berhati-hati. Jika tidak, engkau akan jatuh ke dalam dosa seperti ini. Roh penyembahan berhala. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita perlu mengerti, saudaraku. Makanya dalam gereja kalau kita lihat hari ini, ada orang-orang yang dikuasai oleh roh berhala. Ataupun dikuasai oleh roh Isabel. Mereka berusaha untuk mengajarkan pengajaran yang baru, supaya orang itu mengikut mereka. Kelihatannya seperti mereka itu orang yang rohani. Tetapi pada dasarnya dia berusaha untuk memecah belahkan gereja Tuhan. Memecah belahkan hubungan kesatuan dalam gereja. Mereka membuat persekutuan-persekutuan di luar daripada gereja ini. Mereka adakan grup-grup doa mereka adakan grup-grup persekutuan mereka tanpa pengetahuan, dan mereka menjemput orang lain dari luar mengajar mereka, dan mereka tidak menyelidiki siapa mereka. Akhirnya adanya pemberontakan, adanya perpecahan dalam gereja. Ini yang Isabel maukan dalam rumah Tuhan hari ini. Dia mau menghancurkan gereja Tuhan dengan membawa pengajar-pengajar luar yang menganggap dirinya seorang pelayan Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan dalam Wahyu, dia adalah Isabel yang menganggap dirinya nabiah. Padahal dia mengajarkan umatku, kata Tuhan, hal-hal penyembahan berhala, hal-hal yang salah. Sehingga Tuhan menegur jemaat di Tiatira. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, hal ini akan berlaku di akhir zaman ini. Ramai orang akan datang ataupun mereka akan mengajar dengan ajaran yang salah untuk menghancurkan perpaduan kesatuan di dalam gereja ini. Mereka masuk menyusup masuk dengan diam-diam. Mereka menghancurkan gereja, menghancurkan tubuh Tuhan, kesatuan, dan di targetnya ataupun fokusnya adalah para pemimpin dalam gereja, orang-orang yang berpengaruh, sehingga dia bisa mengontrol orang itu dan membawa perpecahan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita perlu berhati-hati dan jangan berkompromi dengan orang seperti ini. Kalau kita lihat secara permukaan mereka kelihatan sangat rohani, tetapi mereka dalam roh mereka dikuasai oleh Isabel. Roh Isabel ini sangat licik. Dia mau membuat politik di dalam gereja, mempengaruhi para pemimpin untuk mengikut dia. Sehingga ketika para pemimpin itu mengikut dia bisa mempengaruhi dengan hal yang salah. Ataupun dengan cara dia berusaha menguasai jemaat, menguasai orang-orang dalam gereja itu untuk menyerang pemimpin, menyerang hamba Tuhan, menyerang orang yang punya otoritas. Karena kita tahu bahwa tujuannya adalah untuk merampas otoritas yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka adalah mangsa, target utama roh Isabel ini. Dan dia berusaha untuk memalukan pemimpin itu. Mereka berusaha untuk mau mencemarkan atau merampas otoritas pemimpin ataupun gembala, pastor ataupun siapa saja yang Tuhan letakkan sebagai otoritas yang tertinggi dalam gereja. Dia berusaha supaya orang tidak respect kepada pemimpin itu dan menuduhkan hal-hal yang salah. Ini bahaya, saudaraku. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan sangat perhatikan pemimpin yang Tuhan telah letakkan dalam gereja, dimanapun saudara beribadah. Jangan menyerang kalau tidak ada bukti. Sama halnya engkau menyerang Tuhan. Lalu kita lihat, saudaraku, dalam 1 Timotius 5, 19 yang ke-22. 1 Timotius 5 ayat 19 hingga ayat yang ke-22. Firman Tuhan berbunyi sedemikian. Jangan percaya tuduhan terhadap seorang tua-tua jemaah, melainkan dipergunakan oleh 2 atau 3 orang saksi. Dengar baik-baik, saudaraku, jangan percaya tuduhan terhadap seseorang tua-tua jemaah, orang-orang yang berpengaruh dalam gereja. Jangan percaya kecuali ada 2 atau 3 orang saksi.
Apabila orang itu berbuat dosa, tegurlah mereka di hadapan jemaat, supaya yang lain gentar melakukan perbuatan demikian. Kalau ada yang lakukan seperti ini, pemimpin ataupun orang itu, yang Tuhan punya otoritas, tegur orang itu di depan jemaat. Supaya roh Isabel itu tidak masuk, menguasai dan menghancurkan otoritas orang yang Tuhan pilih untuk membawa pembangunan di dalam rumah Tuhan. Sangat jelas saudaraku. Yang ke-21, di hadirat Allah Kristus Yesus dan malaikat-malaikat yang terpilih, aku mengarahkanmu mematuhi perintah-perintah ini tanpa prasangka atau pilih kasih. Jangan terburu-buru meletakkan tangan atas seorang dan jangan turut serta membuat dosa dengan orang, jaga kesucianmu. Jadi saudaraku, kalau kita lihat di sini, Tuhan sangat mengambil serius dengan perbuatan menyerang pemimpin. Ini akan membawa kebinasaan kepada gereja. Kalau pemimpin itu jatuh, gereja hancur, saudaraku. Gereja hancur-hancuran. Gereja dipermalukan. Orang luar yang melihat akan mempertawakan bahwa tubuh Kristus telah hancur. Kenapa? Karena roh Isabel ini, saudaraku. Jadi apabila kamu menerima tuduhan atas pemimpin gereja, haruslah didukung 2 atau 3 orang saksi memastikan hal ini. Jangan memfitnah atau pemimpin, kalau jika tidak, orang lain akan sewenang-wenangnya menyerang sehingga gereja kehilangan otoritas. Inilah yang dilakukan Isabel terhadap pemimpin ataupun terhadap gereja hari ini. Inilah yang dilakukan Isabel kepada Ahab suaminya. Sehingga Ahab tidak punya otoritas langsung. Dan semua keputusan yang ada di dalam kerajaan yang dipimpin oleh Ahab, keputusan itu dibuat oleh Isabel. Dia mengugut orang yang mengkukat kedudukannya. Dia mengugut Elia untuk membunuh Elia. Karena Elia telah membunuh nabinya. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita perlu mengerti bahwa roh Isabel ini sangat berbahaya di kalangan gereja Tuhan hari ini. Dia menyusup masuk, dia mengugut ketika kita tidak mendengar apa yang menjadi keinginannya. Dia datang mengakui bahwa dia adalah nabi, ataupun dia adalah seorang hamba Tuhan. Padahal dia mengajar hal yang salah. Dia merengek-rengek supaya kita melihat dia simpati. Dan kita mengikuti apa yang menjadi keinginannya. Sama seperti Delilah dengan Samson. Mereka berpolitik, menghancurkan dan mencuri otoritas pemimpin. Sehingga mereka melihat gereja ini dihancurkan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita perlu tahu bagaimana menghadapi ataupun melawan ugutan apa yang menjadi keinginan Isabel di dalam gereja ini. Yang mau menghancurkan rumah Tuhan, menghancurkan keluarga gereja Tuhan, menghancurkan keluarga orang-orang yang percaya. Saudaraku, sehingga kita kehilangan otoritas yang Tuhan berikan. Jemaat kehilangan otoritas di dalam pelayanan yang Tuhan berikan. Kita kehilangan kuasa dan kita dipermalukan di depan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Mari saudaraku, kita benar-benar kuat untuk melawan Isabel yang mau berusaha menghancurkan dan menyusup masuk ke dalam rumah Tuhan dalam keluargamu. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur Tuhan buat pada pada pagi hari ini Tuhan, karena Engkau menyatakan bahwa kami harus berhati-hati dengan roh Isabel yang mau mengugut dan mengawal kami dengan berbagai cara. Dengan cara untuk merayu, dengan cara untuk merampas otoritas yang Kau berikan buat kami, membuat perpecahan dalam gereja. Tuhan, kami mau melawan mereka Tuhan, kami bersatu hati melawan roh Isabel yang mau menguasai gereja ini Tuhan, yang mau menghancurkan gereja ini, yang mau menghancurkan keluarga kami. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus dengan otoritas dari sorga. Kami akan melawan setiap siasat iblis yang coba mau mempengaruhi jemaat Tuhan, yang coba untuk merampas otoritas yang ada dalam gereja ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau menyadarkan kami bahwa betapa bahayanya roh Isabel jika ia masuk dan menguasai rumah Tuhan.
Oleh itu Tuhan, pada hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa, biarlah kami tetap kuat, kami tahu Tuhan bagaimana berhadapan dengan Roh Isabel, sehingga Tuhan kami tetap memiliki otoritas terhadap bangsa-bangsa, terhadap jemaat Tuhan, terhadap apa yang Kau telah kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap umat Tuhan yang mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Jadikan kami kuat, orang kuat Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi keinginan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Berkati setiap kami sekali lagi Tuhan yang mendengar. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.